Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang. Terbalik kan? Ketemu lagi di podcast Ayumi, Pondok Kesah Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Ada 432 orang di sini dan di episode kali ini kita akan ngomong tentang literasi kreatif. Wah, literasi kreatif ini saya akan datangin narasumber orang yang sangat-sangat kreatif. Karena tidak mungkin kita mengundang orang sembarangan di acara ini. Ladies and gentlemen, Radhika Darmawan. Halo semuanya. Halo, Radhika sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Adit bagaimana? Alhamdulillah sehat. Dika. Iya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari siapakah seorang Radhika Darmawan? Siapakah seorang Radhika Darmawan? Saya adalah seorang rakyat. Rakyat jelata biasa. apa biasa? Rakyat biasa. Oh, biasa. Iya, yang tinggal, lahir dan berkembang di Kutai Kartanegara. Orang tua Kutai semua. Orang tua lahir di sini, cuman asli suku Bugis. Oh, suku Bugis. Iya. Cuman kalau disuruh pakai bahasa Bugis nggak bisa. Karena lahir dan besar di sini. Berarti numpang suku ya? Betul, numpang suku. Ya. Nah, Dika lahir tahun 2001. Wah, masih muda banget ya. Masih muda sekali, tapi prestasinya banyak banget nih orang nih. Dika, kalau kita mau ngobrol gini, waktu masih kecil itu Radhika itu anak yang seperti apa? Apakah memang anak yang sudah punya confidence duluan gitu? Apa? Jadi waktu kecil Hah? orang tua tuh selalu ngebebaskan, Kak. Saya mau jadi apa? Bahkan dari SD aja saya selalu ditanya setiap harinya cita-cita saya apa. Apa jawabannya? Iya, selalu berkembang. Ingat ya? Pertama kali cita-cita hari apa? Hari pertama itu pengennya jadi waitress, pelayan. Kenapa? Pelayan. Ya karena seru aja lihat melayan. Iya, ini Enggak, pesanannya. maksudnya orang bisa ada punya cita-cita waiters tuh kenapa gitu? Waktu SD kan otak masih liar-liarnya. Makan di restoran gitu ya, iya, tempat ngelihat apa yang menarik dari waiters waktu itu ya? Karena senyum terus, kelihatannya kayak ramah, humble, kind kayak gitu kan, Kak. Nah setelah itu besokannya ditanya lagi sama bapak, besok cita-citanya jadi apa? Dokter, ganti lagi. Besoknya dokter tapi dokter hewan. Karena suka hewan. Waktu itu. Ada peliharaan waktu kecil? Ada. Apa tuh? Kucing. Umum sekali. Kucingnya kucing kampung lagi. Iya, kucing kampung hitam lagi. Namanya? Namanya Sipon. Iya. Kok Sipon? Iya, nggak tahu ya dulu orang tua semuanya ngasih nama, jadi ya udah dikembangin jadi namanya Sipon aja. Sipon. Nggak ada artinya gitu? Nggak ada. Jadi kucing itu pintar banget, kayak bisa ngurut dia. Oh iya? Iya. Bukain ini aja jasa di ruko, lumayan ada duit. Dan akhirnya setelah dari dokter hewan, cita-cita bisa apa lagi? Cita-cita jadi artis. Dan itu kayaknya cita-cita terakhir. Iya, betul. Iya, cita-cita terakhir tuh. Dan nggak ada berubah-ubah lagi sampai sekarang. Itu firm sampai akhirnya sekarang. Iya. Nah, ketika SD, Dika itu manggilnya Radhika, Dika aja ya. Iya. Dika itu orang yang lebih cenderung suka seni musik kah? Atau seni yang seperti apa? Dari SD emang sudah suka dan jatuh cinta sama seni sastra sih, Kak. Oh, sastra. Karena kedua orang tua bahkan ketemunya aja mereka pertama kali di yang namanya Terminal Olah Seni. Oh, berarti ini dari orang tua udah. Betul. Orang tua udah berkesenian. Udah. Oh, gitu. Mereka ketemunya di situ. Bapak saya baca puisi, mama saya juga baca puisi gitu. Dan waktu itu bapak saya lah yang jadi mentor mama saya gitu. Oh, cinta tumbuh karena sajak. Betul, ya. Iya. Bagus juga tuh kan jadiin puisinya bagus. Sajakku adalah ujung cintaku. Wah. Ya. Kelas ya. Keren loh. Oh, jadi emang seniman juga orang tuanya, akhirnya turun DNA ini. Iya. Berapa berkeluarga? Saudara saya 3. Saudara saya yang bungsu. Paling kecil. Yang pertama itu baca puisi juga dulu, tapi sekarang cowok. Sekarang udah beralih jadi angkat besi. Hah? Bentar. Baca puisi? Iya. Terus beralih jadi angkat besi. Iya, jadi atletnya jadi di situ. Angkat besi. Iya, terus kerja juga di kantor bupati kan. Nah, terus yang kedua inilah yang menyambung Terminal Olah Seni ini, Kak Depri gitu. Kak Depri. Iya, terus habis itu baru saya terakhir. Depri sendiri seniman, aku tahu dia kayaknya. Depri itu yang teater ya? Iya, teater. Iya, yang Terminal Olah Seni itu beliaulah yang sekarang yang memimpinnya gitu. Jadi Dika support di situ juga. Iya, saya support di situ. Dan akhirnya berkaryalah nih. Iya, nah, karya pertama itu apakah ketika SD
atau pas sudah masuk SMP? Kalau bisa dibilang karya dari SD kan banyak tuh Kak tugas-tugas disuruh bikin puisi. Cuman kan sekarang lagi lupa ya puisi apa waktu Iya, SD kan. Cuman kalau misalnya disuruh tulis puisi, tulis cerpen itu saya paling antusias waktu itu waktu SD. Berarti basically emang suka nulis. Suka nulis waktu SD, suka ngarang. Ada kepikiran bikin buku? Iya, ini sekarang kalau Kak Adit tanya nih kesibukannya apa? Prosesnya ada bikin buku? Iya, sekarang Buku apa? lagi buku puisi 3 bahasa, Inggris, Oke. Indonesia dan Kutai. Oh nice. Iya. Tepuk tangan dulu boleh. Iya jauh penontonnya ya. Iya. Gak tahu tuh yang ditepuk tanganin apa tuh. Iya, dia tiba-tiba tepuk tangan aja. Oke, jadi bikin buku puisi 3 bahasa. Iya, karena Inggris, Indonesia, dan Kutai. Apa trigger awalnya? Karena Dika kan kuliahnya sastra Inggris Kak. Jadi pengennya ada translatean nih buku atau puisi-puisi yang Dika buat dari bahasa Kutai dulu. Setelah itu di Indonesia kan, setelah itu di Inggris kan. Oke. Tapi ada juga puisi-puisi yang Dika buat itu yang Kutai asli. Setelah itu ada Inggris asli dan Indonesia asli kayak gitu. Jadi hari ini saya syuting sama orang-orang bahasa Inggris ini ya. Ini 2 episode ini kayaknya bahasa Inggris semua nih. Dari Oji kemarin ada Oji guru bahasa Inggris nih, sekarang orang sastra Inggris juga. Ini guru bahasa Inggris tuh. Halo Kak Oji. Jadi akhirnya memilih untuk seberapa menyenangkan menulis dalam 3 bahasa. Menyenangkan sekali tentu saja, karena kalau nggak senang saya nggak jalanin ya Kak Adit. Challenge-nya apa? Challenge-nya mungkin diksi-diksi katanya. Oke. Karena kalau nulis puisi itu balik lagi ya Kak, puisi itu sering banget dijadikan kayak sastra yang apa sih, puisi cuman Iya, benar. yang template banget dikenalnya. Dan saya sebenarnya paling nggak suka kalau puisi dikenalnya seperti itu gitu. Kalimat basa-basi lah. Iya, bla, bla, bla. karena puisi itu sebenarnya bukan curhatan, tapi hasil pemikiran gitu. Oke. Jadi puisi yang saya buat ini ada prioritas-prioritas yang ingin saya sampaikan, seperti Oke. isu-isu yang ada di pemerintahan, isu-isu politik, isu-isu yang lagi berkembang di sosial gitu. Itu yang mau dibentuk dalam Iya, sebuah. Jadi saya- puisi itu sebenarnya itu. Menurut Radika Oke, ya. berarti menurut Radika adalah puisi itu sebenarnya adalah implementasi dari apa yang lagi kita pikirkan dan yang pengen kita sampaikan. Betul. Tapi secara seni. Betul, Oke. ya. Gitu. Karena kalau Kak Adit tahu ada sastrawan namanya Sutarzi Kalsumbari. Beliau itu puisi-puisinya semuanya mantra Kak. Jadi kadang orang-orang melihat puisinya Apa itu sih gitu? tanpa makna gitu. Jadi mantra. Padahal puisi-puisinya itu adalah pembersihan dari kata-kata atau hasil pemikiran-pemikiran yang kotor di negara ini gitu, di negara gitu. Indonesia Keren, gitu. keren. Siapa namanya tadi? Sutarji Kalsumbari. Editor Sutarzikal Sumbari. Jadi ada puisi yang kayak gini Kak. Sepi saupi, sepi saupa, sepi kau sapa, sepi kau sepi, sepi, gitu diulang-ulang terus Oke, sampai oke, akhir. Dan oke. itu banyak Kak. Jadi kalau orang sekilas saja ini apa Apaan sih? gitu ya. Padahal itu adalah pembersihan dari kontaminasi yang kotor di negara. Oke, jadi dia menyampaikan sesuatu itu. Iya. Dan hal-hal itu yang membuat Radika jatuh cinta sama puisi Iya, dan akhirnya menulis. betul. Kapan rilis? Semoga tahun ini bisa ya Kak. Amin. Insya Mudah-mudahan Allah. rilis. Minta aku nanti ya. Iya. Boleh ya? Pasti. Minta lagi beli dong, Dit. Minta. Norak banget. Dika, Iya, Pak. kita masuk ke era tumbuhnya seorang Radika Darmawan menjadi seorang remaja. Apa yang terjadi ketika fase remaja dari seorang Radika? Apakah itu adalah momentum kamu memperdalam semua apa yang kamu suka, atau momentum di mana kamu sempat capek berkesenian? Gimana? Kalau misalnya tumbuhnya itu mungkin waktu COVID tuh bisa dibilang Ya. tumbuh ya Kak ya. Karena di situ sempat 3 tahun saya jono panggung atau rindu panggung gitu kan Kak. Karena euforia ketika berdiri di atas panggung membacakan puisi saya kata per kata, ketika sebuah kata itu menjadi jiwa yang harus disentuh juga Ya. untuk audiensnya. Benar. Itu yang membuat saya menciptakan beberapa puisi gitu kan. Salah satunya juga yaitu Corona itu Ya. ya kan. Saya punya puisinya yang kita punya pementasan waktu itu yang tadinya jadi tempat untuk kita menuangkan segala amarah nggak jadi gitu. Oke. Iya, panggungnya nggak jadi tiba-tiba Oke. gitu kan. Itu kan hal-hal yang emang Ya. tertahan jadinya Itu sampai, kan. gitu ya. Iya, kalau kita bisa bilang keringat yang nggak bisa kelihatan itu Iya. adalah darah-darah seniman gitu. Apalagi orang-orang kayak kita yang emang udah
suka banget kelihatan di depan orang banyak, butuh panggung ya. Betul. Nah kalau Jadi kalian tahu nih, craving gitu. iya Radika ini MC juga Iya. gitu. Jadi emang MC jago nih. Guru saya. Guru. Jadi di masa remaja itulah Radika tumbuh, akhirnya berkembang dan mulai memahami lebih dalam lagi. Apakah itu momentum di mana Radika memperdalam puisi kah, atau setahu saya Radika dulu tuh teater ya? Iya, saya basicnya teater. Dari Kak. teater dulu berangkat Dari ya? teater. Dari kapan teaternya? Dari SD juga, kelas 3. Kelas 3 Emang kakak? SD. Sendiri pertama, Oke. otodidak. Nah, uniknya karena kedua orang tua kita bertemu di kesenian gitu, kita bertiga nggak ada yang didikte untuk berkesenian, Kak. Justru Oke. ketika saya cerita, Pak, kok saya punya interest yang lebih ya untuk berkata-kata, mempunyai jiwa gitu kan. Setelah itu baru bapak dan mama saya bercerita gitu. Dulunya Oke, Bapak Ibu ini puisi. iya, Berarti nggak pernah cerita sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan mentor saya dari awal itu bahkan bukan beliau, bukan bapak saya, iya, guru saya di sekolah. Oke. Setelah Pak, saya disuruh baca puisi nih buat perpisahan SD. Itu saya kelas 3 SD, Kak. Kelas 6 perpisahan. Saya disuruh baca puisi. Diam aja gitu? Bawa 3 puisi. Bawa 3 puisi guru saya gitu. Bapak Ibu itu diam aja. Bapak langsung kayak waktu itu langsung diajarin. Iya, karena saya udah minta untuk diajarkan gitu kan. Oh ya, latihan. Ternyata sistemnya itu luar biasa. Kalau bapak saya waktu saya SD itu saya sampai nangis nggak tahu ya? lagi. Iya, karena disiplin banget. Gimana? Iya, karena seru nih. Karena harus ini kan, sepupu-sepupu saya jemput nih, Kak. Ayo kita berenangan di SD, Kak. Oh iya benar sih, yang malah masih pengen senang lah ya, masih. Kan nggak ngerti ya disiplin atas kesenian itu juga harus gitu Iya, sebenarnya kan. Setelah itu kalau mau baca puisi nggak usah berenang, tapi kalau berenang nggak usah baca puisi. Wow. Saya nangis di situ. Sepupu-sepupu saya takut lihat bapak saya marah kan, langsung mereka pergi kabur. Jadi sampai gitu. dijadiin opsi head to head gitu Iya. ya? Bukannya berenang aja nanti habis berenang belajar enggak ya? Enggak. Iya, jadi disiplin banget bapak. Setelah itu ternyata puisi yang 3 itu harus saya hafal. Oke. Harus saya hafal. Jadi ketika membaca puisi, judulnya saya membaca puisi ya, Kak ya. Jadi harus tetap terlihat membaca. Jadi di dalam situ juga ada acting membaca ternyata. Padahal kita hafal di luar kepala. Oke, jadi sebenarnya puisi itu secara visualnya kayak orang ngebaca, Betul. padahal dia udah hafal itu Padahal udah semuanya. di luar kepala. Oke. Iya, itu Dan itu yang puisi-puisi. dipelajarin saat kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Iya. Setelah itu ketika saya baca waktu perpisahan, guru saya ngomong ke bapak saya, Apa? perasaan saya puisi yang saya tulis, yang saya buat itu nggak sedalam itu maknanya, kok bisa dikabacain katanya. Itu yang gitu. nulis gurunya? Gurunya bingung? Gurunya bingung. Itu kayak bukan puisi saya katanya gitu. Dia sendiri gak pede, minder ya. Terus akhirnya apa reaksinya? Ya bapak saya cuman ketawa, tapi bapak saya juga nggak ngaku kalau dia. Tapi yang pada saat ngajarin. itu emang Iya. posisinya kamu dan kakak-kakakmu tuh nggak tahu, belum tahu. Belum tahu. Bawa Ketika bapak. kita cerita, membuka cerita, baru bapak saya masuk di situ. Wah, gila, the best sih. Jadi puisi berarti awalnya bukan teater ya? Awalnya bukan teater, awalnya Emang saya puisi. Iya. Sampai akhirnya mau berteater gitu. Karena menurut saya ketika berpuisi, liarnya atau sana sini menguasai panggungnya memang harus teater gitu di dalamnya gitu. Karena olah vokal segala macam Benar basicnya gestur kan juga ya, harus semuanya teater. ada di situ ya. Acting. Blocking bla 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 dan Iya lain-lain. betul. Dik, puisi dan teater seberapa berpengaruh di hidup seorang Radika Darmawan? Wow. Seberapa berpengaruh ya? Kalau saya dulu waktu SD punya teater namanya teater nafas, Kak. Oke. Jadi saya mendefinisikan teater puisi itu sebagai nafas. Wow. Ya. Berarti emang part of life ya. Iya. Jadi, dan seberapa ngerubah kamu, Dik? Wow, kalau seberapa merubah itu sebenarnya personal sih ya, Kak Iya, ya. Jadi lebih ke perjalanan Iya. teater, puisi, berakting, karena kata orang-orang berkesenian itu adalah memanusiakan manusia. Oke. Jadi bagaimana Kak Adit ya, misalnya nih Kak Adit hidup hari ini untuk mengevaluasi diri yang kemarin, itu semuanya part dari teater, Kak. Wow. Jadi bagaimana kita menjadikan kau
kaunya yang beda gitu. Jadi kau itu banyak maknanya, ada 10 Oke. atau bahkan lebih gitu. Jadi kalau kata orang-orang bahasa Indonesia tuh gampang, itu menurut saya sangat-sangat salah gitu. Bahkan ada yang ngomong bahasa Indonesia tuh miskin kata. Nah itu dia. Padahal kau saja bisa beribu atau berjuta makna gitu. Kau. Iya. Kau? Kau. Iya Iya. gitu ya. Iya, Wah, iya ya benar itu, benar yang kayak banget, benar gitu. banget. Kita Yang bisa kayak gitu. menyampaikan satu kata tuh dalam banyak banget arti. Betul, ya. betul Kak. Ya jadi banyaklah hidup yang prosesnya, tangganya itu dari teater, dari puisi. Dan waktu kamu Dibanding ngedalemin seni itu, puisi, teater dan yang lain-lain itu, kau bener-bener memilih untuk oke, this is my journey. Aku mulai dari sini dan disiplin itu kuncinya. Aku tinggalin yang lain dulu. Karena di umur-umur Radhika itu berarti kan di umur-umur tumbuh ya, di Iya. umur-umur berteman, jalan-jalan, main, bla 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 bla. Apakah Radhika tetap sama kayak anak-anak pada umumnya? Tentu saja, karena Oke. menurut saya ketika berkesenian malah makin banyak relasi yang dijalin Kak. Oke. Malah makin banyak rezeki-rezeki yang datang gitu. Rezeki yang bukan hanya materi gitu nih. Saya ketemu Kak Adit, kan Iya. udah semuanya dari seni kan menurut saya. Karena Iya. ketika kita berbicara itu juga banyak sekali seninya. Kadang kata orang juga bahkan buang air aja ada seninya gitu. Kan yang dikeluarkan air seni. Benar. Oh iya benar juga ya. Iya juga air seni ya. Ada capeknya nggak, Dik? Pernah capek nggak? Pasti Capek yang- sekali. Puncak yang sampai come on, udah lah gitu. Kalau capek berkesenian itu ketika Covid itu sih Kak. Capek banget ya. Iya, karena trigger banget sih kata. Karena untungnya kita punya pegangan ketika berkesenian. Jadi ketika capek sekali saya bisa tuangkan dalam tulisan gitu. Karena ketika capek sekali saya bisa ngobrol sama diri saya sendiri di kaca gitu. Jadi pas Covid itu punya karya dong pasti. Punya. Cuman semenjak chorus namanya ada kok di Instagram Dika, jangan lupa follow. Oh iya, follow Instagram Radhika Darmawan. Itu ada link ya? Ada apa? Ada apa Kak? Banyak kegiatan-kegiatanmu juga Iya, kan kamu betul. MC dan lain-lain. Iya. Iya. Jadi kalau kalian pengen belajar puisi dan juga belajar MC nih. Oh ada Radhika. kalau puisi Dika nggak ada di Instagram. Oh, nggak ada di Nah, mana? jadi kalau orang-orang ngomong kayak misalnya Iya, kalau mau baca karyamu di mana dong? Nah iya, ya itu sih Kak. Saya memang nggak memamerkan, tidak sayang mempublishkan untuk puisi. Memang sengaja Kak. Jadi di Instagram itu biarlah orang-orang mengenalnya sebagai content creator yang entusiasnya di fashion gitu. Jadi orang-orang taunya nggak tahu bahkan kalau saya pembaca puisi gitu. Tapi Atau menarik tadi tuh, fashion enthusiast. Ya, kenapa? Kok tiba-tiba jadi fashion enthusiast? Karena mama juga sih. Mama itu biar umurnya tidak muda lagi, tapi jiwanya tetap, saya nggak mau lah. Mama saya pernah ngomong gini ke saya, Mama tuh nanti kalau tua nggak mau keluar pakai daster, pakai gamis ya. Beliau pakai jeans gitu Kak, tetap model tetap modis banget. ya. Iya. Tetap mau modis ya. Iya, jadi saya juga punya antusias ternyata di sana gitu. Itu kayak suka sama fashion. kayak alternya Dika nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Dari betul. seorang puisi gitu, seniman puisi, teater, terus tiba-tiba fashion enthusiast itu kayak alternya ada di sini nggak sih? Iya, betul. Jadi alternya ada di Instagram, di media sosial Itu gitu. alternya, Pada seharusnya Kak di media sosial kan. Jadi Dika mendalami fashion sendiri udah dari kapan? Kalau fashion itu baru-baru aja sih Kak, ketika punya brand. Brandnya namanya? Kainnya Radhika. Kainnya Radhika. Iya, ketika punya brand kain gitu, clothing gitu. Baru-baru aja sih, mungkin 3 tahunan. 3 tahunan ya. 3 tahunan. Dan akhirnya menjadi seorang content creator. Dan kreator yang terus menggiatkan atau menggaunkan kainnya Kalimantan. Woi keren. Nah, Dik, kita bicara sekarang masalah literasi berseni secara global, secara luas lah, secara universal lah. Menurutmu sudah nyampe nggak sih masyarakat ini tahu tentang literasi seni yang sebenarnya? Jadi bahwa seni itu sebenarnya ada di sini, gitu. Udah nyampe nggak sih mereka? Kalau di Kutai Kartanegara, saya yakin sumber daya manusianya semuanya udah luar biasa sih Kak, menghargai, mengapresiasi seni. Tapi kalau di luar Kutai Kartanegara, saya rasa belum ya. Maksudnya di luar Kutai Kartanegara ini seperti bukan di Tenggarong atau tapi di Kalimantan Timur, cuman bukan di Kutai Kartanegara gitu. Karena masing-masing ada penilaiannya gitu. Jadi menurut saya nggak bisa kita samaratakan gitu. Paling beberapa panggung persembahan itu
kadang saya pernah tuh, kalau nggak salah Kak Adit MC-nya deh waktu itu, Yang waktu apa tuh? waktu ada Yang mana acara di sini juga gitu. Ketika saya baca puisi banyak yang teriak-teriak tuh Kak gitu kan. Padahal itu di panggung persembahan gitu loh. Di mana itu ya? Di Ladaya? Ya betul. Oh iya, aku MC-nya. Iya, itu Dika pernah baca puisi gitu di situ. Di sebelah kiri saya ingat banget tuh banyak yang teriak-teriak gitu karena menyuarakan puisi itu struggle-nya banyak Iya. sebenarnya. Karena yang tadi Kak Adit bilang, bahkan menurut Dika di sini pun sebenarnya ada orang-orang yang memang masih belum menghargai atau Iya. paham gitu bahwasannya seni itu belum di sini gitu. Berarti levelnya bukan tidak mengerti seni, tapi tidak menghargai mungkin ya. Tidak menghargai, Ya, mengapresiasi. lebih, Iya. lebih dikotominya lebih ke situ Iya. daripada tidak mengerti. Iya, betul. Kalau kita bicara menghargainya, berarti gini. Sebenarnya seorang seniman itu seberapa butuh mereka untuk mendapatkan sebuah ruang validasi terhadap masyarakat? Seberapa butuh? Ya, Saya rasa butuh sekali ya Kak. oke. Untuk karena setiap orang apapun yang dijalankannya menurut saya itu adalah berkesenian. Iya. Menurut saya ketika mereka bangun tidur, ketika mereka bekerja, ketika mereka mengambil air minum untuk diminum pada saat pagi hari mereka bangun, itu semuanya berkesenian. Jadi ketika berbicara mengenai kebutuhan ruang validasi untuk menghargai kesenian tersebut sangat butuh sih menurut Dika Kak Adit. Dari 1 sampai 10 berapa poin? 10 kepentingannya. 10. Tapi secara realnya? Wow, secara realnya kalau bisa dikurasi mungkin hanya 5/10. 5/10 ya. Mungkin itu juga yang membuat masyarakat juga akhirnya tidak banyak mendalami dan mencoba untuk mengerti apa itu seni puisi, seni pertunjukan gitu ya. Iya, karena Nggak populer kali ya? ya itu sebenarnya unik Kak. Ketika Kak Adit bilang nggak populer segala macam, karena kita di sini Kutai Kartanegara tempat yang berkesenian gitu. Iya sebenarnya ya. Banyak sekali. Kita mungkin seminggu tuh sekali lah atau lebih gitu kan, berapa kali ada yang di sana, ada yang di sana dalam satu hari aja banyak festival gitu kan. Jadi kalau misalnya kurang populer juga sebenarnya enggak gitu. Apalagi kita secara heritage juga tentang kulturnya, budaya, Iya, wah Kak. kuat banget lah. Iya. Karena menurut Dika ya Kak Adit ya, kita banyak festival-festival, tapi nggak ada ruang-ruang untuk mempelajari bagaimana menghargai Oke. kesenian tersebut gitu Kak. Jadi kalau misalnya festival-festival 1000 festival misalnya nih dalam setahun, tapi nggak ada satupun yang berbicara tentang bagaimana sih cara menghargainya. Oh, Bagaimana sih cara menikmatinya? Iya. Berarti mungkin kebanyakan kita hanya ngelempar apa yang mau kita sajikan Betul Kak. tanpa kita mensosialisasikan harusnya seperti apa nih dinikmati. Betul. Gitu ya? Betul Kak Adit. Nah, kalau Dika sendiri apa sih, punya impian nggak atau program atau apapun yang pengen dibuat demi melestarikan lah bahasanya, demi melestarikan apa yang lagi Radika lakukan? Kalau saya pengen punya kelas puisi. Oke. Iya, kelas puisi. Sebenarnya bahasanya kelas puisi, cuman harapannya yang ikut mungkin ratusan orang gitu. Oke. Ratusan orang dan 1 minggu bisa. Karena kalau menurut Dika sejam 2 jam ngobrolin Nggak puisi cukup itu nggak kayaknya. cukup Kak. Seminggu sih, karena workshop, ibaratnya bilang aja workshop gitu kan. Workshop 1 hari itu belajar tentang 1 kata bahkan misalnya gitu kan. Pahami aja tentang kau tadi ya Kak ya. Kau aja. Bagaimana cara ininya? Memahami mengenai kau, setelah itu besoknya tulis kau. Tulisan satu orang dari satu orang lain bisa jadi beda gitu. Iya, karena ada kau yang ke dia sendiri, Iya. ada kau yang kemana-mana gitu Betul, ya. iya. sih. Besoknya pahami tentang pertunjukannya gitu. Oke. Bagaimana cara menyampaikannya, matanya, alisnya, hidungnya, kerutan dahinya gitu, semuanya gesturnya. Gestur Iya, tubuhnya. itu sih Kak. Kalau harapannya pengennya yang punya workshop puisi gitu. Puisinya Berarti step by stepnya kita itu untuk bisa sampai ke titik di mana kita bisa menghargai seni itu, menurut Radika paling baseline-nya apa? menonton sih. Nonton dulu. Iya, nonton dulu, banyakin nonton dulu. Karena ketika kita banyak nonton, kita banyak berkomentar.
Ketika Oke. banyak mengkritik kan itu tipikal Indonesia banget kan Kak. Ini harusnya ngomongnya Iya. lebih ini. Iya, jadi kita emang enak banget kan mengkritik, tapi kita nggak tahu proses orang itu kan, Iya, benar. gitu. Gimana caranya. Itu memang kata orang-orang Asian value itu, Betul. Indonesian value itu kritik. Iya betul Kak. Ya jadi banyakin nonton, ketika nonton kita banyak mengkritik, tapi kalau misalnya kita banyakin nonton dan banyak kritik tapi nggak sadar-sadar juga salah sih ya Iya, kan? karena Jadi- kita juga sering kritik nggak di tempat yang salah sih. Iya. Ya. Yang harusnya dikritik nggak dikritik, yang harusnya dikritik nggak perlu dikritik gitu Iya kan. betul Jadi betul. emang ribet. Mm-mm. Nah, step pertama banyakin nonton. Aku suka dibahas ini. Kita tahu sekarang digital udah luar biasa. Betul. Apakah menonton secara online dengan menonton secara langsung itu bisa menghasilkan output yang berbeda? Tentu saja Kak. Karena menurut Dika ketika kita nonton online POV-nya banyak. Oke. Bisa dari atas, kan Oke, kameranya kita banyak tuh ngikutin Kak. kamera tuh. Iya, bisa dari atas, kiri dan kanan. Oh, kita bisa lihat nih kesalahan dari depan aja kalau kita nonton secara offline kan. Oh, dari ujung sini nih ternyata kurang simetris bla 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 misalnya. Ternyata kalau kita lihat dari online gitu ternyata ada POV dari atas. Oh, ternyata di sebelah sana itu ada sesuatu makanya dia nggak- digeser. Mm-mm, Oh gitu. Jadi banyak tentu saja banyak perbedaan di online dan di offline Kak Dit. Which better? Sebenarnya kalau misalnya untuk berkesenian bagusnya offline sih Kak. Nontonnya Ngeliat langsung offline. Iya, tapi untuk mengkritik ya bagusnya online. Jadi kita lihat oh ternyata ada alasan nih ketika kita mengkritik. Oke. Oh ternyata tadi ada jawabannya nih ketika kita mengkritik di depan ini ada masalah, ada kendala, ada struggle, ternyata di sebelah kirinya ada apa, sebelah kanan, depan, belakang ada apa. Oke, berarti kalau kita memang lebih membutuhkan offline, Mm-mm. berarti kita butuh banyak pertunjukan yang mampu menyajikan seni-seni yang tadi udah kita bilang, seni puisi dan lain-lain. Gimana pertanyaannya? Sudah seberapa cukupkah menurutmu panggung-panggung seni yang ada untuk orang ke-trigger mengenal seni? Untuk sudah cukup tuh sebenarnya tadi kita balik lagi ngomong yang udah kebanyakan sebenarnya festivalnya, tapi Kak kebanyakannya itu untuk orang-orang tertentu gitu. Oke. Yang itu aja gitu. Bahkan kita padahal kita kan Kutai Kartanegara Kak luas banget gitu kan. Gak cuman ngomongin Tenggarong gitu kan. Walaupun kebanyakan festival diadakannya di Tenggarong Iya. gitu. Kalau misalnya emang mau ngadain festival di Tenggarong gitu, orang-orang dari Kutai Kartanegara misalnya dari Muara Bada, Muara Kembang Wis, Janggut. Kembang Janggut, Segihan, itu kita ngomongin banyak banget, Muara Kaman gitu kan, Liang Buaya. Itu orang-orang yang berpotensi di sana kita gunakan gitu Oke. untuk mengisi panggung-panggung yang hanya diisi dengan orang-orang yang itu saja gitu. Kita aja lama banget ya nggak ngelihat lomba puisi Betul. secara masif ya. Betul Kak. Betul. Lomba teater Betul. hampir jarang banget kita lihat. Iya. Jadi kayak puisi sama teater tuh kayak jadi seni yang spektrumnya dipersempit. Ada satu acara khusus aja gitu, misalnya kayak Lanjung Art Festival. Iya. Itu doang. Nanti sisanya nggak ada lagi. Iya gitu ya. betul. Atau enggak tahunan, sekali setahun sekali gitu Iya, kan Kak. jadi gimana kita bisa menginfluence seni ini ketika semuanya jarang untuk kita tonton ya. Iya. Nah, setelah kita menonton, apa step berikutnya? Kritik tadi. Kritik. Ketika kita bisa menonton dan kita paham sudah apa yang kita tonton nih sebenarnya. Jadi kita tahu oh kelebihannya, tapi ini musiknya luar biasa loh. Tapi ini actingnya kayaknya buat di panggung pertunjukan gitu kurang deh. Tapi kalau di film nih kayaknya keren nih. Nah, berarti kan oke. banyak POV tuh Kak. Ah. Tapi tadi saya mau menanggapi tadi yang Kak Adit bilang, kita puisi-puisi jarang, lomba-lomba teater jarang. Tidak hanya itu, bahkan Kak Adit, kita tuh? punya seminar, kita punya workshop atau ngundang-undang kayak kementerian atau tamu-tamu Jarang banget kehormatan. sih itu. Itu ketika mereka datang yang hanya ditampilkan adalah tari-tarian Kak. Iya bener lagi Hanya itu. tari-tarian, tari selamat datang, nggak ada tuh puisi selamat datang. Apa Jepen? Iya, Ya. ya kayak gitulah, tari Dayak biasanya kan. Sebenarnya tidak mau Ya, nggak apa-apa memusnahkan, gitu. iya Nggak silakan. apa-apa, memang Tapi bener itu jangan ada. Itu harus- kebanyakan nah. gitu kan. Harus ada satu ruang untuk puisi, untuk Iya, puisi teater teater. gitu kan. Teater juga banyak tuh Kak yang nggak cuma semenit 2 menit gitu kan, banyak Iya, benar-benar. gitu kan. Puisi juga bisa semenit 2 menit bahkan gitu. puisi itu udah ada
genre-nya musikalisasi puisi dan Betul. lain-lain ya. Udah banyak banget padahal. Iya, hiburan gitu kan. Berarti emang belum dapat lah kita ya. Iya. Belum cukup lah. Untuk kata cukup aja belum cukup. Iya, betul. Makanya itu butuh kritikan lebih yang tadi kita masuk ke step kritik tadi. Nah, kalau kita udah mengkritik nih, kita tahu nih, oke ini kekurangannya, ini kelebihannya ini. Apakah cukup tempat untuk kita belajar itu di Kukar ini cukup nggak sih? Karena kita nggak mungkin abis kritik terus kita nggak cari ilmunya kan nggak mungkin juga. Iya, menurut Dika kalau ngomong cukup apa nggak cukup, pasti nggak cukup sih Kak. Kalau Oke. misalnya buat tempat belajar, bahkan kita dulu kan punya tuh yang namanya ISBI Kak. Nah, Institut Seni Budaya Udah nggak ada lagi kan? Indonesia. Iya, udah nggak ada lagi. ISBI nggak ada lagi kan ISBI ya? Udah nggak ada, Nggak ada ya? udah nggak ada lagi gitu kan. Bahkan itu aja tuh udah nggak ada lagi gitu loh. ISBI tempat Iya. belajar yang sesungguhnya itu aja udah Yang nggak ada lagi. bener-bener dari negara nih maksudnya Iya. gitu lah, dari resminya tuh udah nggak ada. Jadi kita cuman belajar dari mulut ke mulut gitu. Apa mungkin ini Dika ya, berkurangnya tempat belajar itu berjalan beriringan dengan kurangnya peminat di seni ini sendiri? Kalau kurangnya peminat tuh Enggak lah kayaknya ya. enggak deh Enggak Kak. lah. Karena bahkan yang kita dulu punya di sini itu ISBI itu bahkan yang dari luar Kalimantan Timur mereka ke sini gitu buat Oh, iya. belajar. Iya Kak, karena Iya Institut Seni ini atau perguruan tinggi mengenai seni ini kita tuh sangat membutuhkan itu sebenarnya. Apalagi di daerah Kalimantan Timur gitu yang sebentar lagi konon-kononnya mau jadi IKN. Iya katanya. Mudahan semuanya baik-baik saja. Amin, amin. Adik, aku mau ngobrol tentang ini aja deh. Aku tadi mau nanya tentang konten kreator. Mm-mm. Mulai kapan kau berkonten? Kalau konten waktu awal Dika terpilih menjadi duta genre. Apa tuh genre? Duta genre. Duta Apa itu? genre itu duta generasi berencana. Oke. Iya, jadi Dika waktu itu 2017 terpilih untuk mewakili Kabupaten Kukar ke Provinsi Kalimantan Timur Hah? dan juara 1 di Wah. Kukar. Luar biasa. Tepuk tangan. Kaget, luar biasa. Gila. Mewakili Provinsi Kalimantan Timur juga ke Indonesia. Ke nasional. Ke nasional gitu. Juara? Juara yang pasangan Dika, juara Harapan 2. Wah, iya. Kita ke Padang waktu itu Kak, Sumatera Barat. Itu genre apa tadi? Genre, nyebutnya genre Oh, ya, bukan bukan genre oke, ya. genre. Generasi Berencana itu suatu program di bawah naungan BKKBN yang Yeah. bergeraknya di bidang say no to drugs, say Oke, to oke. iya jangan ada pernikahan dini, seks bebas dan lain sebagainya gitu. Dan dari situ Kak, kita kan harus punya program tuh. Oke. Kalau duta genre tuh harus Oh punya benar. program. Semuanya sih, semua duta-duta itu Oh pasti iya betul, betul. diajukan program. Iya betul. Hah? Nah menarik waktu itu Hah? kayaknya hanya Dika yang punya program di bidang seni. Oh ya? Padahal di bawah naungan BKKBN Oh kan, semuanya Kak? bicara sosial ya? Iya. Pasti semua program sosial. Iya, jadi Dika punya program namanya Workshop School Genre of Art. Ya, jadi Dika Oke. punya workshop 3 hari waktu itu. Ada beberapa seniman-seniman juga yang Dika undang. Salah satunya ada Kak Oji juga untuk mengajari tentang musik atau musik-musik daerah Kutai Kartanegara, tapi dia di bidang genre. Jadi bagaimana cara menciptakan Generasi berencana musik-musik atau puisi-puisi atau seni rupa yang relevansinya. dengan generasi berencana. Emang outputnya gitu. generasi berencana itu apa? Banyak sih Kak. Kalau duta genre ini kan dia lebih kepada sosialnya itu ada 2 tujuan. Jadi ada remaja dan juga ada ke orang tua yang punya remaja. Oke. Iya, jadi bagaimana caranya orang tua ini Jadi watchdog ya. Jadi. Iya, paham Bener. gitu. Sebenarnya remaja sekarang ini nggak bisa kita sama-samain sama remaja yang Oke. dulu-dulu karena banyak kejadian kasus-kasus itu studi kasusnya justru karena orang tuanya gitu. Oke. Jadi akhirnya disitulah Radika mulai berkonten. Berkonten Di dari IG. 2017 karena harus memahami media sosial gitu. Sulit mana bikin puisi sama bikin konten? Sulit bikin konten dong. Sulit bikin konten dong. Belum lagi tagnya, Iya, ulang cut edit susah gitu, ya. ganti baju lagi gitu walaupun sendirian ya Kak. Semuanya eksekusi saya sendiri? sendirian, saya ngedit, saya bikin mikir konten juga saya. Ini bikin apa deh? Iya bikin apa dan itu harus konsisten sama sebenarnya semuanya. Ya, Cuman semuanya konsistensi. kalau misalnya konten 2 hari aja kita nggak upload apa-apa itu bisa nurun gitu Lepas kan. ya? Iya bisa lepas itu jadi harus konsisten. Kalau cuma sama nurun tiap hari. viewsnya nggak apa-apa, biasanya nurun semangatnya. Nah iya, Ya iya nggak sih? betul nurun Efek semangatnya. Internal efeknya itu kita kayak udahlah. Iya males. karena butuh euforia juga kan Kak. Ah, ah.
satset-satsetnya gitu. Terus kalau kan. nggak ada momentum gimana ngisi kontennya, Dik? Saya setiap Kan hari kalau ada momentum oke lah ya kita. Iya. Kalau nggak ada momentum gimana? Saya setiap hari ngakalinnya sekali bikin konten. Satu hari bikin konten bisa 5 atau Oke. 6 konten gitu yang saya buat. Ah. Jadi punya bekal buat 6 hari ke depan. Oke. Iya. Jadi ketika ada satu momen yang hari ini nggak ada momen nih, Iya. ya udah ada apa sih namanya kalau orang produksi bikin dummy ya, bikin dummynya 6 episode Iya, gitu. draft lah gitu lah Kak. Karena Oke. kan sekarang ide konten luar biasa ya Kak. Kita semuanya konten creator ini menurut saya satu visi dan misi. Jadi mereka buat satu ini kadang bisa menginspirasi yang lain. Apa yang beda gitu. dari konten creator sama seniman? Wow. Sebenarnya Kalau kita bicara samanya ya Iya. konten creator ada seniman juga gitu. Tapi ada nggak sih yang menurutmu secara teoristik atau pas kamu melakukannya ini, ternyata beda ya. Yang di sini aku bisa pakai, di sini saya nggak bisa, harus begini. Iya. Apa tuh? kalau Dika karena seni Dika di luar ya, karena seniman itu di luar gitu waktu SD, jadi euforianya lebih banyak penontonnya gitu kalau di offline. Karena kalau di konten creator yang nonton ya mungkin ya sampai 11.000 atau 12.000. Tapi kita nggak tahu. kita bayangin Kak kalau Iya. 12.000 yang nonton saya puisi gimana ya? Nah Ih, kayak gitu kan. Lebih ganas itu. Iya, tapi kalau misalnya di konten creator ya 12.000 ya biasa lah, banyak orang gitu nggak ada yang- orang-orang nggak ada orangnya nggak ada gitu. orangnya gitu. Komen-komen juga ya ada 20-30 Iya. aja, tapi kalau baca puisi gitu kan 12.000 yang nonton. Ya terus kalau di sosmed juga orang mau ngomong apa bisa kita baca, bisa kita nggak baca, bisa kita Betul, ignore lah ya. betul. Tapi kalau di panggung kan orang teriak aja, iya. wah jelek, Ih. wah Ih, ampun. satu kata yang bisa ngedropin orang di panggung gitu sahabat. Iya, betul, gila sih. Jadi itu pembedanya itu ya, Audiensnya sih Kak. audiens ya. Audiensnya, ide-idenya juga kan Iya. tentu saja beda kalangannya gitu kan. Karena kalau di konten kita bisa lihat tuh Kak, kita bisa ukur, oh kebanyakan yang nonton saya umurnya dari 17 insight-nya. iya gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya di panggung pertunjukan 12.000 orang, ada nenek-nenek, Nggak sempet kakek-kakek, ngitung, nggak sempet nggak ngitung. bisa. Berapa ini umurnya Nggak sempet semua? ngitung. Apalagi kalau malam lampunya ke kita semua. Iya, namanya di kita semua. Bahkan kita nggak tahu nih. Ini nanti yang menonton siapa, saya bawa karya apa ya udah bawa aja gitu. Iya. Jadi berkonten itu menurutmu kayak apa ya? Bukan pelarian ya, apa ya? Apakah berkonten itu menjadi sebuah asupan vitamin untuk kamu tetap bisa berseni? Atau berkonten itu membuat kamu cuma agar tidak putus semangat aja dalam berseni? Lebih tepatnya ketika Kak Adit bilang alter ego saya tadi sih Kak. Alter ego ya? Karena ada sisi lain gitu Ha. kan dari saya ketika panggung-panggung pertunjukan itu tidak ada gitu. Ha. Jadi ada yang bisa saya pertontonkan gitu. Oke, Jadi emang konten-konten saya itu lah. Cita-citaan sudah artis duluan sih. Jadi harus ditonton. Untung artis terakhirnya kayak kalau Ah, dokter hewan agak repot. Dokter ya. hewan terakhirnya susah tuh. Sampai sekarang kretek-kretek aja ada dokter hewan tuh. Hewan bisa dikretek-kretek. Iya betul Nah, lagi. Akhirnya berjalanlah sekarang Radika menjadi orang yang memiliki karya, bahkan sekarang sedang berkarya untuk bukunya dan lain-lain. Apa harapannya Dika terhadap pemerintah dan stakeholder yang ada di Kukar terhadap ini deh, seni yang lagi Dika jalanin? Pertama mungkin festival-festival seperti itu lebih dibanyakin untuk orang-orang yang tidak hanya itu-itu saja gitu. Oke. Kelompok-kelompok seni yang dari lain itu yang awalnya semangat untuk berkesenian tidak ada tempatnya jadi mundur. Oke. Jadi ketika kita menyalahkan lo dari sumber daya manusianya nggak ada gitu, potensinya nggak ada gitu, padahal banyak, cuman nggak diapresiasi, cuman nggak Oke. dihargain gitu. Kadang juga bukan pemerintahannya Kak, tapi orang-orang yang mendorong pemerintahannya itu I see. kadang. Iya. Ya setelah itu yang kedua adalah adain gitu festival yang membuat audiensnya memahami gitu mengenai gimana sih caranya mengapresiasi, Iya. gimana sih caranya menghargai. Karena tanpa kesenian. awareness juga nggak bakal ada interesting ya. Betul Kak, betul. Jadi Kayak harus gitu. aware dulu mereka tentang seni ini. Dan cara awarenya adalah bikin kegiatan atau program yang memang memperkenalkan ini Iya. secara universal gitu ya. Bahwasannya seni itu luas, nggak cuman puisi, nggak cuman tari, nggak cuman musik gitu. Tapi Dika banyak apa aja gitu. sih? Dika puisi. Saya teater, puisi, Apa teater, puisi. Dua itu. Mm-mm. Paling sulit yang mana? Paling sulit puisi. Malah bukan Justru, teater ya? Bukan. Iya, karena puisi itu Kak kontrolnya yang susah. Saya. Oke. Iya, karena
ketika terakhir Dika main teater itu kontrolnya itu sangat menjadi sorotan audiens, sorotan penonton gitu. Oh, I see. Ngerti. Iya. Ngerti, bayangin. Udah kebayang. Iya, ketika Dika main puisi gitu kan, itu kita ngelangkah 2 langkah aja tuh sebenarnya kalau Bapak Dika, menurut mentor Bapak Dika itu udah salah. Oke. Udah haram gitu hukumnya. Karena kalau puisi dia cuman bisa ngelangkah 1 depan, ngelangkah 1 belakang, ngelangkah 1 kiri, ngelangkah 1 kanan. Oh, jadi kalau dicatur jadi raja tuh. Iya betul. Nggak bisa letter L tuh dia Betul jalan lagi. tuh. Iya kan? Tapi dia Nggak bisa letter L tuh. Iya bener Kak. Jadi kalau misalnya Jadi minim banget ya puisi tuh gerakannya. kalau membaca minim. puisi ya Kak, Membaca beda cerita dengan dramatisasi puisi, musikalisasi puisi, beda lagi. Oke. Kalau Iya. kalau itu memang butuh gestur ya, maksudnya Iya, drama. Karena iya. penyampaiannya lewat gestur juga. Iya, karena membaca puisi kayak misalnya Dika beberapa kali jadi juri puisi, kalau misalnya dia sampai jatuh dan nangis itu udah didis. Satu puisi yang membuat Dika merasa bahwa ini puisi aku banget lagi. Puisi Karya orang. Oh, karya. Karya orang, jangan karyamu. Karyamu kita simpan buat nanti buku launching. Karya orang yang Kalau kamu membuat. karya orang ini itu- puisi aku banget nih. Sutarji sih Kak, yang tadi sepi saupi. Iya. Iya. Oh, baca itu waktu itu. Mantra-mantra Jadi- itu. Tapi saya nggak pernah ngebacain itu karena beberapa kali misalnya ada orang yang ngundang saya untuk baca puisi, selalu mintanya pakai puisi saya sendiri gitu. Kalau enggak saya tunjukkan saya mau baca ini, boleh nggak? Mereka kan Oke, nggak boleh gitu. dari semua puisi mungkin kamu udah ratusan atau ribuan puisi udah kamu baca kali ya. Ada nggak satu puisi yang kamu baca dan kamu tuh ngerasa kayak, wah ini di top pitch-nya my perform nih. Begitu kau baca tuh kamu ngerasa, wah ini perform terbaikku baca puisi ini. Mungkin puisi, tapi harus puisi orang ya? Enggak. Iya, Puisimu sendiri. puisi saya sih Kak, karena jarang baca puisi Apa orang. nama karyanya? Nah itu, saya itu sering banget karena puisi saya sendiri kan, jadi saya sering ganti-ganti. Iya, punyamu dewe terserah lah ya. Iya, ganti-ganti judulnya. Kadang misalnya kadang ini kan ada persembahan yang misalnya 1 minggu itu bisa 3 kali atau 2 kali gitu kan. Jadi yang saya rubah mungkin 1 bait aja atau 1 kata atau 2 kata aja. Judulnya Peradaban sih, ada di Instagram saya. Woi. Nah, ya itu. Masuk ke Instagramnya. Ada tuh. Oke. Judulnya Peradaban. Dika, Ya, Kak Dit. terakhir aku pengen denger seorang Radika Darmawan baca puisi. Ayo. Baca puisi saya. Mana Ladies nih? and gentlemen, puisi dari Radika Darmawan. Gimana ya? Apa ya puisi Apa aja apa? yang kamu ingat? Pakai teks kah? Gak usah. Boleh, bebas. Kamu Boleh minta nggak? teks dulu? HP. Boleh. Mas minta HP. Jadi minta HP dulu dia. Jadi Boleh. kita akan dengar Radika Darmawan baca puisinya untuk kalian semua. Saya duduk Para ya nih sobat ya. Ayumi boleh? Duduk aja. Boleh. Kita baca puisi dulu. Terima kasih Kiri, maaf. Oke. Cari-cari Kita dulu. baca puisi dulu. Puisi saya sendiri nggak apa-apa ya? Boleh, bebas. Ada di notes aja nih. Boleh. Ada udah? Ada. Ladies and gentlemen, Radika Darmawan. Waduh, Apa tuh? Nggak ada? mana ini ya Kak? Sabar penonton. Ini ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis nih. Oh ini. Ada oke. Oke, ladies and gentlemen, Radika Darmawan. Sedih. Karya Radika Darmawan. Malam tuh awak pola aku ngasah. Bekiti kulihat awak. Ampun bunyiku. Mandi ada awak imbu. Lawas mojok dalam buncu ruang sendu. Bahawa awak nyawa regap beperia dah. Air mata dah beku. Sebab dinginnya malam itu. Terima kasih. Everybody, Radika Darmawan, let's go.
Kak Adit. Dika, sukses terus semua karirnya. Semoga bukunya cepat launching tahun ini. Amin. Sukses terus buat kamu, keren banget tadi. Kak Adit. Guys, jangan lupa follow Instagramnya Radika Deormawan. Spontan tadi Kak Uy. Uhuy berarti uhuy. Guys, thank you untuk Sobat Ayumi. Nanti kita nonton lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa sama Adit. Jangan lupa subscribe, comment, and share di podcast Ayumi Pondok Kesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Thank you Radika. Thank you Kak Adit. teman-teman. Dah.